Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mengkaji agama, mempelajari agama adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai manusia, sehingga muncullah ketenangan batin. Jika Anda merasa bahwa Anda kurang tenang hatinya, cobalah kembali kepada Allah, datang di majelis, membaca Quran, mendengarkan tausiah. Itulah yang akan menyebabkan hati kita hidup. Jika hati kita sudah hidup, insya Allah petunjuk-petunjuk yang Allah berikan akan lebih mudah diterima oleh kita. Bukan sebaliknya, sami'na wa asyayna, kami dengar dan kami langgar, karena hatinya keras. Tapi jika kita memiliki hati yang lembut, maka insya Allah petunjuk-petunjuk Allah yang ada itu bisa kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Janganlah kita berputus asa untuk terus mencari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan kenikmatan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian saudaraku, sebagai pengantar pada materi berikutnya, yaitu bab tentang berumah atau bertetangga, Hamid dan tetangganya. Selamat menyimak. Bab ke-24, Hamid dan tetangganya. Hamid adalah anak yang baik hati. Hamid adalah anak yang baik hati. Baik budi pekertinya kepada keluarga juga tetangga. Baik budi pekertinya kepada keluarga juga tetangga. Baik keluarga juga tetangga. Budi pekertinya kepada keluarga juga tetangga. Dia tidak suka menyakiti. Atau bertengkar. Si Hamid ya, bagernya. Sama, kalian juga orang baik-baik, tidak sombong lagi ya. Alhamdulillah. Ini. Bertengkar, mencaci dan tidak pernah memutuskan silaturahim. Nah, itulah akhlak Hamid kepada tetangga ya. Ingat-ingat. Jadi Hamid ini anak yang baik hati. Intinya hati lah. Nah, intinya hati. Terus sikat bos. Baik budi pekertinya kepada keluarga dan juga kepada tetangga. Nah ini. Tidak suka menyakiti. Nah, tadi kan ada hubungannya dengan ini nih ya. Hubungannya dengan ini. Orang yang kaya nanti di hadapan Allah adalah yang akhlaknya baik. Akhlak yang baik itu akan ditimbang, akan mengalahkan yang lainnya. Nah itu. Tidak bertengkar. Nah, Hamid ini jarang bertengkar. Jarang. Ya, emang kalau wajar segini anak-anak muda maksudnya memang masih sukanya bertengkar ya. Alhamdulillah kalau gitu. Mudah-mudahan ya, jangan sampai lah gitu. Kita
Yang gede menyayangi yang kecil gitu ya. Yang kecil menyayangi yang besar gitu. Saling menghormati. Kata Rasulullah, tidak termasuk umatku orang yang kecil, maksudnya kecil di sini orang yang lebih muda menghormati sama yang tua. Tidak menghormati gitu. Itu bukan umat Rasulullah. Sama juga orang tua tidak menyayangi anak muda, bukan umat Rasulullah. Jadi intinya di sini kita untuk menumbuhkan saling kasih sayang gitu. Ya, kita udah nggak bisa ngasih apa-apa ke teman kita, tapi kita sakit aja. Itu. Padahal teman kita itu orangnya sebenarnya baik gitu kan. Nah ini. Dan yang selanjutnya tidak pernah mencaci. Boleh intinya, inti akhlak terhadap tetangga. Jadi kesimpulan akhlak terhadap tetangga, satu, ya, menjaga hati. Nah ini jaga hati kita. Yuk kita nyanyi dulu yuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Ya, pikiran pun akan jernih. Itu. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, jiwa selalu gemuruh, sama Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Gitu ya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua itu, satu, menjaga hati sesama tangga. Dua, menjaga lisan. Nah, dari mulut inilah suka menyakiti. Menyakiti itu datanya dari mulut ya. Menjaga lisan agar tidak menyakiti. Yang kedua tuh. Menjaga lisan agar tidak bertengkar. Orang kan mau bertengkar adu mulut dulu kan. Dia. Akhirnya tuh. Nah itu bila jadi jaga hati, jaga lisan tuh, akhlak bertetangga yang dicontohkan oleh Hamid. Itu. Hamid ya. Terus jaga ukhuwah, yang ketiga, jaga ukhuwah atau silaturahim, jaga persaudaraan. Nah, itu intinya 3 lah ya. Kita sama tetangga jaga ukhuwah, jaga persaudaraan gitu ya. Jaga. Memang tetangga itu menjadi kunci surga, bisa jadi kunci neraka. Kok gitu, Pak? Jadi ada orang dulu, ada zaman Rasulullah, itu ada ahli ibadah. Tapi setiap Rasulullah ada di majlis, lihat ada calon ahli neraka mau ke sini. Para sahabat bengong kan? Kenapa dia dikatakan ahli neraka? Orang dia rajin sholat, rajin puasa, rajin ke masjid. Sholatnya juga bersama Rasulullah. Kenapa? Sahabat bertanya kan? Kenapa ya Rasulullah? 2 kali, 3 kali, 1 kali para sahabat diam aja, nggak percaya bahwa itu calon ahli neraka. 2 kali, 3 kali baru bertanya kepada Rasulullah. Kenapa Rasulullah mencap dia sebagai ahli neraka? Ternyata qati'ur rahim. Ternyata dia tukang memutuskan tali silaturahim. Wa tu'ti jarahu, dan suka nyakitin tetangga. Gitu. Jadi kalau kita suka nyakitin tetangga, nyakitin teman gitu, hati-hati kita. Matinya dalam keadaan su'ul khotimah, hati-hati. Makanya kita harus baik-baik, belajarlah baik. Semua orang punya kekurangan ya. Semua orang punya kelemahan. Kita saling melengkapi gitu.
Sehingga sahabat itu heran, ya Allah. Ternyata dia tijaroha, sok nyakitin tetangga. Maka dia jadi penghalang masuk surga itu. Naudzubillah min. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini tentang Hamid di sekolah. Dia satu sekolah dengan anak tetangga. Nah, Hamid nih, berarti nih. Mereka berangkat bersama ketika pergi ke sekolah. Begitu juga pulangnya. Mereka juga bermain bersama, saling membantu satu sama lain atas keperluannya. Jika bertemu sehari saja dia akan menanyakan, jika tidak bertemu sehari akan menanyakan. Salah satunya saat salah satunya sakit tak lupa menjenguknya. Itu ya. Kalau ada teman kita sakit, tetangga kita ya kita tengok gitu. Begitulah kehidupan Hamid dengan tetangganya. Mereka hidup senang, damai dengan akhlak yang baik dan hati baik pula. Nah itu. Demikian materi kita kali ini, terjemah tentang akhlakul lil bani. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Taklim kita hari ini bermanfaat. Baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kita. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ma'as salamah.